wabarakatuh. Alhamdulillah, hari demi hari kan di bulan yang penuh maaf-maafan ini, di hari yang fitri ini kita tetap selalu menjalin silaturahmi khususnya kepada para sahabat-sahabat dan seribu selamat. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berjabat tangan, tidak bertatap muka, kita saling mendoakan tentang kebaikan dan saling memaafkan tentang kesalahan kita masing-masing. Karena aku yakin setiap manusia itu memiliki kesalahan walaupun tanpa disadari oleh diri kita masing-masing. Kita akan setiap saat melakukan kesalahan karena kita sejatinya adalah manusia bodoh dan manusia yang harus terus belajar di muka bumi ini. Maka dari itu di sini Aki, alhamdulillah kameramen Aki ini sop trio piningit kameramen Aki ini. Jadi selalu setia menemani Aki, mungkin diutus dari Bangge walaupun di hari raya ini mereka tetap datang ke gubuk Aki ya, karena Aki agak kurang senang dengan kebisingan yang ada di luar. Aki lebih senang berada di hutan ini, di gubuk ini, karena semakin tenang keadaan alam ini, semakin kita bisa menawarkan hati kita kepada Yang Maha Kuasa, semakin kita bisa menikmati ciptaan-ciptaan dari Yang Maha Kuasa, yang mana alam yang asli ini diciptakan untuk manusia, untuk dinikmati dan dijaga dan terus dilestarikan sebagai warisan budaya, warisan segala sesuatu di masa kepada anak cucu kita. Di sini Aki sengaja di gubuk hari ini seorang diri ingin menunggu kedatangan dari Mak Datuk, karena Mak Datuk ini setelah di penghujung bulan Ramadan kemarin, setelah dia tumbang, katanya dia ingin tobat. Memang dia mudah-mudahan tobat dari Mak Datuk ini memang benar-benar tobat dari hati. Kalau memang dia benar-benar tobat dari hati, dia akan meninggalkan segala atribut yang bersifat negatif, baik itu ilmu, baik itu pusaka ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal negatif. Itu seharusnya dia tanggalkan kalau memang benar-benar dia tobat. Karena Aki yakin segala sesuatunya apabila banyak sekali aura negatif yang melingkari di dalam tubuh kita, suatu saat dia akan bisa kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Jadi mudah-mudahan Mak Datuk ini memang benar tobat dari hati. Kalau memang dia benar tobat dari hati, Aki meminta pada hari ini dia menyerahkan seluruh pusaka, seluruh dan buang semua ilmu-ilmu hitam yang melakukan penumbalan di mana di lereng hutan itu hal-hal yang tidak baik itu ditinggalkan semuanya, karena hal-hal tersebut bisa akan kembali menjerumuskan dia ke jalan yang tidak baik. Bukan berarti ilmu itu ada ilmu hitam dan ilmu putih, itu tidak ada sebenarnya. Ilmu hitam ketika kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah dia akan berubah menjadi putih, karena sejatinya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi alam, bagi manusia. Setinggi-tingginya ilmu, apabila dia tidak membakar, itu akan menjadi hal mubazir, itu akan menjadi sia-sia. Kenapa menjadi ilmu hitam? Karena ia digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk mencuri, untuk merampok. Walaupun dia katanya ilmu putih, dia akan menjadi hitam dengan kelakuan-kelakuan kita. Aslinya yang hitam itulah keburukan yang ada di dalam diri kita, karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan Aki yakin karena Mak Datuk ini orang yang sudah sepuh, sudah tua, apalagi dia memiliki banyak ilmu. Kalau memang benar-benar dia ingin merubah perilakunya, maka dia harus meninggalkan semua perilaku keilmuannya yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik. Aki yakin Mak Datuk ini, mudah-mudahanlah Aki tetap berdoa di tengah malam. Aki tetap berharap semuanya itu akan baik-baik saja, dan berharap Mak Datuk ini memang benar-benar dia tobat dari hati, bukan seperti ucapan belaka. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah benar kan Mak Datuk mau. Alhamdulillah Mak Datuk. Ternyata Mak Datuk sampai juga ke gubuk Aki. Iya. Naik Mak Datuk. Tapi ini cuman hanya ada gubuk kosong Mak Datuk. Tidak ada sungguh-sungguhannya karena Aki ini di hutan Mak Datuk. Aki kira tadi tidak datang karena Aki sudah dari tadi menunggu Mak Datuk. Oh. Tadi dari nyambangi kawannya murid Kutisan. Oh ya, dari rumahnya siapa tadi namanya? Alek. Kawannya. Jadi Tyson dari dusun pulang kampung ke dusun ini kesini membawa kawan dia. Ya mudah-mudahan harapan Aki kawan dari Tyson ini ya orang-orang yang baik juga Mak Datuk. Insyaallah. Ya, karena jangan sampai Tyson ini pengaruh kawannya kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Ya, benar itu. Karena Aki meyakini kita merubah sifat dan perilaku itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Pasti butuh proses, butuh perjalanan waktu, butuh bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ketika kita susah kita akan kembali melihat ke belakang.
begitu mudahnya mencari uang, begitu mudahnya mendapatkan uang dengan cara merampas, dengan cara mengambil hak-hak orang lain, itu kan tidak baik. Mudah-mudahan Tyson setelah bertemu orang tuanya di dusun, Aki berharap dia ini memang sudah menjadi memang benar-benar orang yang tobat, yang akan merubah perilakunya Datuk. Ya harapan Aki si Alek, siapa Alek yang dari dusun ini ya dia menjadi orang yang baik lah. Jadi bukan ibaratnya Tyson mencari kawan untuk berbuat onar dan kerusuhan kembali. Iya. Jadi bagaimana Datuk? Jauh juga dari tempat Datuk ke gubuk Aki ini. Jauh. Ya inilah alam Datuk. Alam itu diciptakan untuk kita nikmati. Semakin jauh kita berjalan akan semakin sehat tubuh kita Datuk. Benar, iya. Karena tubuh kita ini digerakkan. Saya juga sudah merasakannya itu, Ki. Ya. Semakin nikmat perjalanan, semakin leluasa tampaknya kaki. Iya, karena peredaran darah kita. Apalagi kita sebelum berangkat tadi meminum madu banggai, itu akan luar biasa fisik kita itu. Benar. Madu banggai itu luar biasa itu. Benar. Ya, saya sudah. Apalagi kalau kita ingin berjalan jauh kan, yang tadinya kita bisa cepat lelah setelah minum madu banggai, insya Allah lagi, ya, benar. fisik kita akan terjaga dengan baik. Iya, sudah saya rasakan itu. Iya. Jadi si Tyson ini membawa siapa Alek dari dusun. Alek, Ya, akan bertambah harap dia menjadi orang baik lah. Jadi bagaimana Ahmad Datuk? Gimana? Dengan apa yang Aki sampaikan waktu itu, kalau memang Ahmad Datuk memang benar-benar ingin merubah perilaku, ya Aki ini berharap Ahmad Datuk. Berharap sekali dari hati yang paling dalam bahwa Ahmad Datuk ini bukan sekedar ucapan, bukan hanya sekedar lidah yang berucap untuk taubat dan tobat, tapi timbulkanlah dari hati. Nah, dan harapan Aki kalau memang Ahmad Datuk ini timbul dari hati ingin berubah perilaku, ya bukan Aki sujud atau berprasangka buruk kepada Ahmad Datuk. Benar. Karena Aki yakin selama ini Mak Datuk banyak sekali mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan para leluhur kita Mak Datuk. Ya bukannya seperti pusaka itu bukannya tidak baik Mak Datuk, tapi ketika dia digunakan untuk hal-hal buruk, aura-aura negatif itu akan mengikuti tubuh kita Mak Datuk. Insya Allah akan saya pergunakan di jalan kebaikan. Amin. Alhamdulillah Mak Datuk. Ya Aki juga berharap Mak Datuk, Mak Janggar, semuanya lah jangan menengok ke belakang. Ya. Karena itu adalah pengalaman itu kalau kita jadikan guru, itu akan menjadi guru yang paling berharga Mak Datuk. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita ulangi lagi. Itulah guru sejatinya, guru yang paling baik. Karena itu akan menuntun kita terus menata kehidupan ini lebih baik lagi Mak Datuk. Apalah yang kita cari di muka bumi ini Mak Datuk? Tidak ada yang kita cari. Yang kita cari itu hanya amal ibadah, dan kedua dikenang sebagai orang baik. Karena ketika kita dikenang sebagai orang baik, mudah-mudahan doa dari anak cucu kita akan terus mengalir tentang kebaikan kita. Ya, itulah harapan Aki Mak Datuk ya. Itu juga harapan Mak Datuk ini supaya Ray dan spiritual lainnya itu untuk yakin dan percaya akan istiqomahnya Mak Datuk ini dalam pertobatan. Gitu. Kami Mak Datuk tetap selalu berprasangka baik kepada setiap manusia. Karena apa? Karena sejatinya manusia lahir ke muka bumi ini, dia adalah orang-orang yang suci Mak Datuk. Perjalanannya lah yang menuntun dia ke kanan dan ke kiri. Kalau memang dia sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan, apalagi memegang petuah-petuah leluhurnya, mudah-mudahan dia akan selalu berjalan di jalan yang lurus. Mudah-mudahan dia akan selalu menjaga alam ini, menjaga peradaban dalam kehidupan ini Mak Datuk. Jujur Aki, sebenarnya di hati Aki masih ada tanda tanya. Karena kemarin Aki bertemu dengan Tyson dan Jabrik di rumah warga. Dia lidahnya berbicara dia ingin tobat, tapi di hati kecil Aki 1000 tanda tanya. Karena nada bicaranya, cara pandangan matanya, cara dia berbicara dengan masyarakat, itu belum mencerminkan bahwa dia memang benar-benar sudah merubah perilakunya. Pokoknya kalau seperti itu, Aki jangan khawatir. Karena sifat oragan mereka itu belum secepat itu untuk pergi. Ya itu Karena Aki sudah terbiasa. Maka dari itu Mak Datuk, Aki ini tetap berprasangka baik. Aki menyadari kita merubah sifat itu bukan semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh proses. Makanya Aki tetap berprasangka baik kepada Tyson, berprasangka baik kepada Jabrik. Karena Aki yakin kalau memang mereka ingin berubah, rubahlah dari saat ini. Karena cara kita bicara itu karena sudah logat kalau kata orang itu. Sudah kebiasaan. Ya kita tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan hati mereka sudah menjadi lembut Mak Datuk. Itu doa Aki, itu harapan Aki. Tapi bagaimana dengan
yang Aki sampaikan kemarin, kalau memang benar-benar ingin berubah, ya harapan Aki Mak Datuk ini ya buanglah semua ilmu yang beraura-aura negatif di tubuh Mak Datuk ini. Karena kita tidak tahu Mak Datuk, ketika di diri kita ini masih dikuasai hawa nafsu, masih dikuasai dari aura-aura yang tidak baik, itu bisa akan mengembalikan kita ke masa lalu Mak Datuk. Yang jelas begini Ki, insya Allah seluruh kekuatan saya akan saya pergunakan untuk kebaikan. Itu saja. Amin amin Mak Datuk. Tapi Mak Datuk, ya Aki ini bukan orang yang terlalu bodoh untuk dibodohi Mak Datuk. Ya, ya. Karena Aki meyakini ketika seseorang sudah menemukan secercah cahaya kebaikan di dalam hatinya, dia akan meninggalkan semua yang berurusan dengan hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti Mak Datuk memegang pusaka, memegang jatuh siluman, mempelajari ilmu-ilmu yang tadinya menggunakan tumbal, menggunakan apa itu buruk, bukan Mak Datuk. Tapi sedikitnya bisa mempengaruhi dari kehidupan Mak Datuk apabila aura negatif itu terus melingkari tubuh Mak Datuk. Ini harapan Aki, lebih baik itu dibuang semua lah Mak Datuk. Maksudnya Ki? Dibuang bagaimana? Yaitu dilepaskanlah dari tubuh Mak Datuk. Jadi jangan kita takut Mak Datuk, jangan pernah kita takut di muka bumi ini. Kita tidak akan hidup, kita tidak akan makan, jangan pernah takut. Karena Aki meyakini ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita sudah memiliki janji dan perjalanan hidup masing-masing. Tapi Mak Datuk mempelajari semua ini sudah berpuluh-puluh tahun Ki. Masa harus dibuang begitu saja? Aki paham. Tapi ketika memang benar Mak Datuk, Aki tetap berprasangka baik kepada Mak Datuk. Aki tetap berharap dari hati Aki yang paling dalam Mak Datuk ini memang benar-benar ingin membuat perilaku memang dari hati. Bukan hanya sekedar isapan jempol atau hanya lidah yang tidak bertulang ini yang bicara Mak Datuk. Tapi kalau Mak Datuk melakukan untuk melepaskan semua ilmu kita yang ada di tubuh Mak Datuk, justru hati Aki bertanya-tanya, kenapa? Apakah Mak Datuk takut untuk menemui kematian? Apakah Mak Datuk takut? Bukan itu Ki. Karena Bukan kematian itu sudah punya janji Mak Datuk. Saya tahu Ki, tapi bukan itu permasalahannya. Kalau semuanya kesaktian Mak Datuk, bahkan pusaka-pusaka Mak Datuk harus dibuang begitu saja, ini sama saja dengan melucuti Ki. Mak Datuk, kami tidak pernah akan melucuti seseorang. Kalau memang ilmu Mak Datuk itu semua beraura positif, kami tidak akan pernah ingin melepaskannya Mak Datuk. Karena Aki yakin ketika ilmu positif itu digunakan untuk hal-hal baik, Aki mudah-mudahan. Karena Aki paham. Akan tetapi Mak Datuk, ketika aura-aura negatif yang akan melingkari tubuh kita, disitulah akan besar berpengaruh, kita tidak akan bisa mengendalikan hal. Harapan Aki Mak Datuk segera membuangkan apa ilmu-ilmu yang beraura-aura negatif tersebut Mak Datuk. Itu belum bisa Ki kalau soal itu, karena prinsipnya sekarang ini Mak Datuk mau bertobat, mau menuju ke jalan benar. Jadi langkah awal kita ingin melangkah ke awal itu Mak Datuk, kita harus ketika kita membangun rumah Mak Datuk, kita harus menyiapkan pondasi yang kokoh Mak Datuk. Iya, justru itu Ki. Jadi pondasi yang kokoh ini Mak Datuk, ketika dia dibangun di rumah dia akan kokoh berdiri. Begitupun perilaku kita Mak Datuk. Ketika kita ini sudah berjanji di dalam hati kita ingin berubah sifat dan perilaku kita untuk membuang hal-hal buruk, maka kita harus menyiapkan pondasi yang kokoh bahwa apa yang kita lakukan ini didasari dengan semua kebaikan dan aura-aura yang positif. Justru menurut Mak Datuk, kesaktian Mak Datuk sekarang ini akan Mak Datuk manfaatkan dalam kebaikan. Mak Datuk, Ingin membantu orang dalam kebaikan nih Ki. Mak Datuk, aku sampaikan, tidak ada kesaktian di muka bumi ini tanpa seizin yang maha kuasa. Jadi yakinlah bahwa kita di muka bumi ini akan diberi kekuatan, akan diberi kemudahan ketika kita berserah kepada Sang Pencipta, penguasa sejagat alam ini Mak Datuk. Jadi tidak usah khawatir Mak Datuk. Tidak usah khawatir kita tanpa pusaka, tidak usah khawatir kita tanpa ilmu. Jadi kalau memang benar-benar Mak Datuk ingin bertobat, ini harapan Aki. Harapan Aki, buanglah semua aura-aura negatif yang ada di tubuh Mak Datuk. Saya mau bertobat Ki, tapi bukan berarti saya harus menyerahkan seluruh pusaka saya, membersihkan semua kemampuan saya yang sudah saya terpa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun.
Anggaplah itu Madatu pengalaman di dalam hidup kita. Anggaplah itu pelajaran di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir Mak Datuk. Walaupun 50 tahun Mak Datuk menimba ilmu, segala sesuatu yang ada di tubuh Mak Datuk, ketika Mak Datuk ingin berubah perilaku, kalau memang merasa itu tidak baik, hilangkan Mak Datuk. Itu pesan Aki sebenarnya. Kenapa Mak Datuk ragu untuk menghilangkan semua itu? Apakah Mak Datuk takut? Takut tidak dihargai orang? Jangan pernah takut Mak Datuk. Kita akan dihargai ketika kita berguna di tengah masyarakat. Kita akan lebih dihargai. Insya Allah aku akan berguna untuk masyarakat. Tapi bukan berarti aku harus membuang semuanya, Ki. Aku tetap tidak setuju. Lalu apa tujuanmu menemui Aki kalau kau memang tetap berpendirian seperti itu, Mak Datuk? Aku menemui Aki ini silaturahim. Kita bicara tentang kebaikan. Itu saja. Memang benar Mak Datuk. Tapi kan Aki sudah menyampaikan sebelumnya. Harapan Aki, ketika Mak Datuk memang ingin berubah perilaku, buangkan semua orang negatif. Kenapa Mak Datuk ragu untuk menghilangkan semua itu? Apakah Mak Datuk takut? Jangan pernah berprasangka buruk kepada kami, Mak Datuk. Kami tidak pernah punya niat jahat kepada Mak Datuk. Ini maksud Mak Datuk membuang aura negatif dalam hal ini tentang kelakuan Mak Datuk di tempo dulu yang namanya menghasut warga. Hah? Mak Datuk, Nah itu yang udah Mak Datuk buang. kalau itu bisa lidah kita berbicara Mak Datuk. Tapi jujur Mak Datuk, kalau perilakumu seperti ini, 1000% Aki mengkhawatirkan bahwa tobat Mak Datuk ini hanya isapan jempol belaka. Karena Aki yakin di hati Mak Datuk masih 100.000 bahkan 1.000.000 keraguan untuk menjalani kehidupan ini untuk lebih baik lagi. Karena apa Mak Datuk? Ketika Mak Datuk tergelincir sedikit, kalau Mak Datuk tidak membuang semua yang ada di tubuh Mak Datuk, itu akan mengajak Mak Datuk kembali ke dunia kegelapan. Berarti Aki tidak pernah yakin dengan apa yang Mak Datuk lakukan saat ini. Keyakinan Aki itu berserah kepada Yang Maha Kuasa Mak Datuk. Aki tetap menganggap Mak Datuk ini orang baik. Aki tetap berprasangka baik bahwa Mak Datuk memang benar ingin merubah perilaku Mak Datuk. Yang tadinya selama ini Mak Datuk belajar di dalam kegelapan, Aki tetap berprasangka bahwa Mak Datuk ini akan segera menemukan cahaya di dalam kehidupannya, sehingga Mak Datuk bisa dihargai, sehingga Mak Datuk bisa diterima di tengah masyarakat. Tapi ketika Mak Datuk masih memiliki ilmu tersebut, bagaimana masyarakat bisa menerima Mak Datuk? Yang jelas begini, Mak Datuk ini lagi berusaha untuk jadi orang baik. Tapi kalau untuk dilucuti, semua pusaka Mak Datuk dikembalikan, dilucuti, diserahkan kepada kalian, Mak Datuk angkat tangan, nggak bisa seperti ini, Ki. Itu bertolak belakang dengan hati Mak Datuk. Baiklah Mak Datuk, aku ikuti jalan pikiranmu Mak Datuk. Lalu apa yang mengkhawatirkanmu untuk membuang semua itu? Yang mengkhawatirkanku bukan mengkhawatirkan, justru Mak Datuk berpikir alangkah susahnya Mak Datuk menggali ilmu dari tahun berpuluh-puluh tahun, dihapuskan dalam sekejap, Ki. Baiklah Mak Datuk, aku ikuti terus jalan pikiranmu. Berarti kau tidak yakin dengan keputusan Yang Maha Kuasa. Kau tidak yakin dengan takdir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi jangan pernah khawatir Mak Datuk. Aku tetap tidak setuju, Ki. Lalu taubatmu seperti apa? Aku tetap bertobat. Aku tahu aku tobat. Tapi aku tidak mau menghilangkan seluruh kekuatanku hanya untuk pertobatanku. Yang jadi pertanyaan Aki Mak Datuk, kenapa kau tidak mau menghilangkan kekuatan-kekuatan hitam yang ada di tubuhmu? Kalau kau memang benar-benar sudah tobat. Kekuatan hitam apapun, apabila kita ditinjau dengan kebaikan, hitam pun akan bisa jadi putih, Ki. Ingat itu. Benar Mak Datuk, benar. Tapi apakah bisa menjamin aura-aura negatif yang ada itu tidak akan mempengaruhi tubuhmu Mak Datuk? Insya Allah, Ki. Insya Allah ini akan saya perjuangkan, akan saya perangi. Jiwa yang namanya negatif hitam, kata Ki Slamet tadi, akan saya lawan. Baiklah, baiklah Mak Datuk. Itu tidak akan kami lucuti. Tapi setidaknya Mak Datuk, kau serahkan semua pusaka-pusaka ataupun Tidak, Ki. itu Aku tidak akan tidak kami setuju. gunakan untuk apa-apa.
Kalau bila perlu, ketika Mak Datuk membutuhkan akan kami bagikan. Kalau memang Mak Datuk memang benar-benar sudah mengubah perilakunya. Aku belum setuju kau soal itu. Maaf. Kau sampaikanlah kepada Ray dan kawan-kawan sekalian. Aku belum setuju. Kau soal itu. Berarti Mak Datuk ini di hatinya masih ada kekaguan untuk mengubah perilaku. Itu penilaian Aki saat ini. Jangan seujon Ki. Aki tidak pernah seujon karena hatimu mengatakan seperti itu, Mak Datuk. Kalau kau memang benar-benar dari hati, kau tidak akan pernah ragu untuk membuang semua yang berurusan dengan hal-hal yang tidak baik. Maaf Ki. Oh. Weko! Waalaikumsalam. Nah, Mana tuh? Oh, Aduh, saya iya. cari-cari gila jauh sekali di sini nih. Masuk. Lek. Oh, selamat. Apa kabar, Ki? alhamdulillah sehat. Masih ingat dengan saya, Ki? Masih ingat kau, Alek. Aduh, Selama kau ke dusun tidak menampakkan diri. Sini, Lek. Duduk dekat. Ini dia. Ya. Gimana ceritanya? Mana tuh? Ya. Gini, Nah, gimana? ini dia nih, penyakitnya nih. Maksudnya betul. Dia orang tobat semua. Iya, kita itu harus tobat, Lek. Kita itu harus belajar tentang kebaikan. Tadi Mak Datuk ke rumah ngajakin. Ya itu nanti kita bicarakan lagi, Lek. Itu nanti kita bicarakan. Sekarang itu kita tuntut dalam kebaikan, Lek. Seperti yang selamat bicarakan. Begitu, Lek. Di sinilah Mak Datuk. Di sinilah Mak Datuk yang Maha Kuasa itu adil, Mak Datuk. Apa yang kau sampaikan tadi secara tidak sengaja, secara kebetulan, Alek sampaikan apa yang disampaikan kepada Datuk ketika menemui. Dia bicara kebaikan. Dia ingin bagaimana usaha ini lancar. Hah? Karena dia menopang keluarga, menopang kehidupan. Benar kan, Lek? Alek, siapa yang mengajakmu kembali ke sini? Ini, Ki. Si Jarod pulang kampung. Bisa. Si Tison pulang kampung. Bawa mobil, Ki. Bawa uang yang banyak. Nah, dia ngajak ke sini. Mau nemuin Datuk. Lalu apa nih? Menemui Datuk untuk Ya. berburu. Ya, betul. Lek, Katanya lewatkan titik ini, Ki. Aki dengar, Aki di sini di hutan, Ki. Kan ada Jarod di kampung sana. Bawa mobil, Tison bawa mobil, duit banyak, Ki. Kesohor dia di sana gara-gara gendit, Ki. apakah kau tidak bertanya dengan cara apa Tyson mendapatkan uang? Seharusnya kau tanya, Alek. Nggak perlu itu, Ki. Sebenarnya yang penting dipandang orang. Jadi tujuanmu dari dusun ke sini hanya untuk menemui Mak Datuk, Ya, untuk belajar dengan Mak Datuk. iya itu tujuan, Ki. Tapi itu jangan kau sampaikan di sini. Karena aku sudah bilang sama kau. Hah? Kau nanti ketemu aku akan menolong kamu. Hah? Nanti kau kan aku susul. Karena aku sudah bilang. Oh gitu ceritanya. Ya sudah, lanjut aja, Ki. Apa nih? Mak Datuk, sepandai-pandainya tupai melompat, Mak Datuk, ada kalanya dia jatuh juga, Mak Datuk. Sepandai-pandainya kau menipu dirimu, Mak Datuk, lambat laun itu Aku akan tidak terjadi. menipu, Ki. Ini aku ajarkan. Dia ini mempunyai anak dan istri. Mau menopang untuk melancarkan kehidupan. Supaya di kemudian hari dia ini sama dengan apa yang didapatkan oleh Tison. Menjadi orang terpandang. Mempunyai uang, mempunyai kedudukan. Kalau Lek, kalau kau ingin menjadi orang terpandang, Lek, berperilakulah baik. Berusahalah dengan cara baik. Dapatkanlah harta-hartamu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Mudah-mudahan kau akan dipandang. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Wah, Bang Matomblok. Sini Bang Matomblok. Sudah ada Alek di sini. Ya, dia ini menemui Mak Datuk. Rupanya Mak Datuk sengaja Aki undang ke sini, Bang Matomblok. Karena Nanti kau tanya sama Mas Tomblok. Dia akan saya belikan lahan untuk pertanian. Benar Mas Tomblok? Hah? Nanti dulu, Mak Datuk. Latar belakang Alek ini, Mak Datuk harus tahu terlebih dahulu. Iya. Seperti apa dia datang ke sini dulu, Mak Datuk. Dia datang ke sini dibawa Tison untuk memerangi Ki Slamet. Telah pergi lagi ke dusun ini dibawa Tison. Tujuan Alek ini sebenarnya untuk apa ke sini? Dia hanya untuk mencari kekayaan, mencari ilmu. Mencari rezeki. Tetap sama seperti kita. Iya. Mencari rezeki untuk menopang kehidupan. Benar, Mak Datuk. Mencari rezeki itu dengan jalan apa? Hanya dengan mengambil ilmu.
itu mengambil rezeki dengan jalan kejahatan Madato. Dengar. Karena aku sudah bilang sama kamu, dia ini akan kubawa ke hutan larangan. Kita akan membuka lahan. Dia untuk bercocok tanam. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk dijual untuk keluarga. Bang Matombro, di sini Aki menimbulkan 1000 keraguan dengan Mak Datuk. Benar Madato ini. Karena Aki mengundang dia ke gubuk Aki ini, Aki ingin meminta seluruh pusaka-pusakanya yang beraura negatif. Dan Aki berharap dia menghilangkan ilmu-ilmu yang beraura negatif. benar. Tapi ketika dia sampai sini, apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakannya ketika dia ingin tobat. Ya itu Ilmu tidak itu- mungkin terjadi, Ya. Ki. Kalau saya harus menyerahkan semuanya untuk Aki, diserahkan semua ini pusaka. Ki, Saya mau dapat apa? Madato, bagaimana masyarakat akan percaya kalau Mak Datuk keliling kampung dengan selalu membawa pusaka Madato? Ini tidak akan saya bawa lagi. Ya, serahkanlah saja kepada Tapi kalau Islam diserahkan atau tidak kepada Bang mungkin. Le, agar niat Mak Datuk itu benar-benar ikhlas Madato. Nggak, saya nggak ngerti ini jalan ininya nih kemana. Maka dari itu, Ini Le, mana tuh? Nanti lagi. ketika kau disampaikan Tesen hal-hal yang berbau indah, berbau manis, seharusnya kau kaji di dalam dirimu. Sebenarnya Ketika itu janji-janji indah yang disampaikan dari Tesen, apabila tidak kau temui di hutan ini, apabila tidak kau temui di tempat ini, itu akan menimbulkan kekecewaan di dalam dirimu. Maka dari itu, Fakta yang datang itu lihat si Tison bawa Benar. mobil, bawa duit banyak Ki. Nah itu faktanya Ki. benar, Citizen memang banyak duit, membawa uang yang banyak, membawa mobil, tapi kamu tidak tahu dari mana Tisen mendatangkan Jangan duit. seuzon, Mak Tomblo. Jangan seuzon. kami Ya, tidak pernah usaha. seujon. Kami tidak pernah seujon. Kami tetap berprasangka baik kepadamu, Mbak Datuk. Kami tetap berprasangka baik kepada Tesen. Kami tetap berprasangka baik kepada Jabir. Karena kami meyakini apa yang kalian sampaikan mudah-mudahan dari hati. Tapi ketika apa yang kalian lakukan, tatapan mata kalian, cara bicara kalian, Saya tutur juga- kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian ucapkan,